Udah ini? Oke, sekarang kita ketemu lagi di Melipat. Semua kesalahan kita lipat. Wish. Sampai juga kita di episode kelima ini, walaupun nggak tersendat-sendat sih. Nggak tersendat-sendat. Semangatnya masih oke. Semangat masih oke. Tapi kita gantilah namanya, jangan penontonnya jangan melipir. Emang kenapa? Melipir semuanya. Menurun jadi. Menurun nih. Iya. 22.000 3. Komentar sih militan-militan ya. Tapi jumlahnya kenapa jadi melipir? Pengaruh ya berarti nama ya. Pengaruh apa ya? Apa ya kita ya namanya ya? Apa ya? Melimpah. Para melimpah kurang ya? Para melimpah. Jadi melimpah penontonnya gitu. Para melimpah. Tapi kayak melimpah darat ya. Melimpah. Udah penontonnya dah. Iya benar. Para penonton. Guys. Ya. Masalah. Tapi siapa ya? Ntar dah ya. Iya. Yang penting jalan dulu nih. Yang penting jalan dulu aja. Atau komentar aja lah, komentar apa nih kira-kira? Apa panggilan yang cocok gitu ya? Iya. Yang kira-kira bisa nambah viewer. Nah. Betul. Gitu. Jangan cuma bagus doang, melipir bagus tuh. Melipir. Tapi kayaknya malah nurunin viewers. Terakhir episode yang ketiga berapa tuh? 11.000. 11.000 ya? 23.000, 13.000, 11.000 menurun. Tapi masih di atas ceban kita. Masih di atas ceban. 10.000 kalau kita kumpulin itu orang 10.000. Banyak. 10.000. Iya. Ya jangan sampai menyusut aja. Enggak kayaknya gitu. 5.000. Kalau menurun sampai 5.000. Kata dia gimana? Cing saya juga. Apa jadi Dion yang mutusin? Tapi mungkin jadi motivasi buat yang nonton nih. Iya deh. Iya. Kalau memang banyak bantu nge-share, bantu segala macem dah gitu. Supaya gimana lah supaya ini bisa bertahan lah acara ini. Iya. Kitanya sih mau. Nontonnya mana udah sekarang udah kostum juga udah janjian lo, pasti janjian lo. Samaan nih. Gak mungkin gak janjian lo. Janjian. Nggak mungkin tiba-tiba sama gitu ya. Iya, mungkin nggak. Kecuali kemarin. Kemarin tiba-tiba dikasih kalau kemarin. Iya. Ini band kita Kokom, Bang. Kokom ya. Tapi kita rencananya mau samaan terus nih kaos nih. Nah, beda warnanya. Oh, jangan ini dong, ditegasin dong Rahman. Kalau lo nih warnanya nih antara nyucinya nyampur sama baju lain atau enggak lo sama ngejemurnya daging kayak gitu. Iya, ada warna-warna kemerahan kuning gini gitu. Cuci baju campur daging. Aduh, kayak itu Sama ada. cuci daging. Padahal cuci daging. Aduh. Iya. nggak sengaja tiba-tiba satu ember sama daging. Sangkain babat. Iya. Iya. Tapi rencana akan sama terus ya? Rencananya siapa Kalau tahu yang kita mau punya, endorse. iya. Ada nih Mas yang Abdul Universe. Iya. Hoho hihi. Ada ya? Ada. Namanya, Mas? Baju sponsor semua. Jarinting semua tetap jarinting. Ya siapa tahu ya Ya, kan. Hard Rock. Hard Rock masih ada gak lo Hard Rock? Hard Rock masih ada. Masih ada. Yang mana nih? Yang dari Encing, yang dari Pak Haji Alwi. Pak Haji Alwi. Itu cewek kan, buat cewek. Oh lo nggak dapet ya? Dapat tapi buat cewek. Dari siapa penonton dulu? Ituan si Malik. Iya, Malik Bawazir. Malik Bawazir. Iya. Malik Korea. Malik Korea. Henry juga Henry ada. Budi, Yang mau kirim-kirim kaos di sini supaya kita samaan melipat 54 apa melipat apalah pokoknya yang penting sama ya. Silakan kirim lah. Ukurannya aja. S XL. Ya udah, gue XXL. Double XL. Ya udah gini aja. Kita mau buka sosial bus gak sekalian? Udah mulai komersil nih kayaknya. Udah mulai komersil Cing, gimana Cing? Tadinya dari lillahi ta'ala, ikhlas aja Jadi ada target. Jadi ada target. Kasawerian. Jadi ada target. Kita kemarin udah ngomongin berbagai macam fenomena yang ada di sekitaran kita ya. Judi online, Ya. tawuran, Ya. terus Pinjol. pinjaman online, sama Terakhir apa ya? terakhir Tipe-tipe tongkrongan. Tipe-tipe tongkrongan. Ya itu kesalahan-kesalahan yang memang relate gitu, Iya. yang sering terjadi. Nah, apalagi kesalahan-kesalahan yang biasanya kita lakukan dulu, Yang nggak disadarin. yang nggak disadarin. Bahkan sadar atau nggak disadar, yang Kita tahu itu salah. kita tahu itu salah tapi kita Tapi kita jalanin jalanin terus. Kalau Eyok yang sampai sekarang masih nyesel kesalahan sama orang tua.
Sampai sekarang masih kalau keinget tuh sampai. Orang tua lo masih ada? Udah meninggal. Mungkin itu karena udah nggak ada jadi nyesel. Iya. Dua-duanya. Siapa duluan yang meninggal? Bokap apa nyokap? Bokap. Bokap duluan, baru nyokap. Baru nyokap. Lo? Bokap. Nyokap masih ada, alhamdulillah. Gue juga bokap nyokap udah meninggal. Duluan siapa? Ya dia nyokapnya belum. Iya, nggak enak ya Nggak sih. enak ngomong gimana? Lah, bisa gitu. Anak yatim dikucilin. Ya nongkrongan kita yatim piatu nih. Kalau gue kan masih yatim doang. Jadi dia anak yatim aja tongkrongan lo dah. Lo kan yatim piano. Nggak punya bapak. Nggak punya piano. Kalau nginget orang tua udah pasti Ada aja banyak ya. Menyedihkan lah. Banyak hal-hal yang aduh kenapa dulu kita begitu ya, kenapa kita nggak giniin aja ya. Iya. Banyak udah pasti salah aja kita sebagai anak. Apalagi kita udah jadi orang tua. Aduh. Nah, itu dia tuh. Ngerasain ya. Ya. Dia nyesel. Lanjut tapi ini ngobrol apa udahan aja. Tapi Incing dua-duanya sakit ya? Ibu bapak sakit? Iya. Meninggalnya karena sakit gitu, bukan karena tua ya? Iya tua. Iya bukan maksudnya Penyakit emang karena tua. ada penyakit gitu. Iya, gara-gara dia tua. Iya. Gara-gara dia Penyakit tua, kayak Eyang. Oh enggak. Iya. Iya kan, kayak Eyang kan? Udah tua jadi sakit-sakitan. Eyang tuh umur berapa ya? 78. 78-an. Ya 78-an. Kalau nyokap gue tuh meninggal 78 juga. Nyokap gue 78, kalau bokap gue meninggal nyokap gue 74 kalau nggak salah. Bokap gue di atas 70 deh, kalau bokap gue di atas 80 meninggalnya. Wih, panjang umur hitungannya. Iya, panjang umur. Duluan siapa ya? Bokap ya? Duluan nyokap. Duluan nyokap? Kalau nyokap memang udah dari maksudnya gue umur kecil dari SD gue tahu dia udah sakit-sakitan gitu. Maksudnya udah minum obat darah tinggi, minum obat apa lagi ya, terus kolesterol mungkin, terus jantung. Udah dari gue SD tuh, tahun berapa tuh? Tahun 83. Yang lahir. Iya. 77 deh gue. Dari tahun 77? 77 gue kelas 1. Kelas 7 sama tuh. Bisa banyak lagi sama nih. Udah sakit tuh, berarti lama banget. Udah rutin konsumsi obat? Udah rutin konsumsi obat. Terus empudunya udah diangkat. Oh berarti tapi hitungannya bisa nyampe 74? Iya. Keren juga sih. Meninggal tahun 2008. Berarti 30 tahun kemudian, 31. 77 2008 berapa? 31 tahun kemudian. Iya, 31. Iya, 31. Cuci darah terakhir 5 tahun ada kali. Cuci darah. Itu yang terakhir. Setiap hari. Enggak. Seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Seadanya rinsonya aja lah. Ya. Dicuci, masukin lagi, suntik lagi. Itu si daya kalau itu. 3 kali seminggu kalau nggak salah. 3 kali. Itu 5 tahun sih. Hampir 5 tahunan. Sampai udah akrab sama orang-orang di cuci darahnya itu, tempat cuci darahnya itu. Sampai dapat promo kali ya? Sampai dapat promo. Sampai ditawarin di WhatsApp. Bang nggak mau cuci lagi nih bang. Beli cuci 5 gratis 1 gitu. Kayak cuci Steam jadi. Tapi maksudnya yang samping-sampingnya itu yang tadi bareng meninggal gitu. Meninggal teman barengannya tuh udah nggak ada lagi nih. Yang ya sampai yang paling lama tuh nyokap gue kayaknya gitu. Meninggal juga nyokap gue. Kadang yang ganggu inian juga tuh psikologis. Apa ya? Iya, yang barengan gue udah pada meninggal duluan. Iya. Jadi makin stres ya. Nah lo di kontak telepon di WA gitu banyak ya yang udah meninggal? Wah nggak tahu deh. Maksudnya ada nih. Oh teman-teman yang di kontak WA. Ya di kontak WA. Satu angkatan? Iya terserah. Iya. Terserah siapa aja gitu. Gue mau banyak banget gue. Ada kalau enggak ada. Iya. Tapi belum banyak kayaknya. Gue udah banyak gue yang. Kalau angkatan gue nggak terlalu banyak. Yang di kontak terus udah pada meninggal gitu. Ini udah. Tapi masih ada di kontak. Ya masih ada. Iya akhirnya hapus gitu. Iya ada hapus. Ntar kalau tiba-tiba dia typing di ini. Kan kadang ada di grup ada istrinya. Iya. Ada. Ini kakak abang ipar gue juga. Di grup keluarga tuh. Adil namanya. Suaminya kakak gue, suaminya Disa. Terus dipakai kali sama dia, sama anaknya kali gitu ya. Di grup Adil typing. Waduh. Jadi horor ya. Nomornya nggak diganti sama dia. Nomornya nggak diganti.
Iya kagak diganti. Ngeri itu. Buat saya paling horor. Kalau bokap gue jantung. Jadi sebenarnya pas dia sakit itu, kalau gue karena penyakit jantung sih, jadi mindset Euk tuh, oh ya udah nih penyakit jantung yang emang kapan aja bisa meninggal gitu. Jadi maksudnya Nggak terkejut loh. siaplah untuk nerima kabar apapun gitu loh. Kita lagi job kan Kokom tuh. Iya. Lagi di Bandung pagi-pagi jam 5 telepon. Adek gue ada feeling. Lu feeling Udah tuh langsung. pasti kabar nggak bener. Langsung lo tembak gak begitu? Bukan, maksudnya bukan feeling perasaan suka sama suka. Maksudnya dia mau ngasih kabar nih. Ditembak. Ayah aku, I love you. Ada gara-gara feeling. Tapi lo pernah nggak ngomong sayang ke bapak lu? Kayak Nah, pada nggak itu. pernah lu. Pernah kalau ke nyokap. Bapak yang ditanyain Kalau bapak. bapak, kalau nyokap sih. Iya ke bapak enggak? Gue juga nggak pernah sih. Ke bapak gue kagak pernah. Sama Euk juga. Ke bapak nggak pernah. Ke ibu nih belum nih, mumpung masih ada. Duh. Tolong sampein. Duluan lo. Kalau sampein. Kalau gue omongin deh gue ke iya. apa ya, daripada Gue sebangor-bangornya gue kalau ketemu nyokap pasti cium tangan, cium kening itu pasti. Enggak ngomong sayang. bukan dengan gaya. ngomong. Lah minta maaf ngomong sayang iya. Cing gara-gara saking ininya cing. Sampai akhir praktekin nyuci kaki, minum air cucian nih. Ngomong sayang. Ngomong itu kan udah pasti. Ya belum tentu. Enggak, belum tentu. Belum tentu, emang? Belum tentu ngomong ngomong. Ya Allah. Mak, gue sayang nih sama lu gitu. Iya ngomong lah. Dia Bukan dengan apa namanya physical touching. Iya. Bukan gitu. Maksudnya Iya. kayak lo kepala, lo peluk gitu bukan gitu kan? Bukan. Iya, sayang Ngomong aja. sayang. Iya. Tapi nggak sering kayaknya kalau ngomong sayang enggak. Emang perlu ya digituin ya dia? Kalau gue sih sekarang sebagai seorang bapak gue ngerasanya pengen anak gue Digituin. ngomong sayang gitu. Iya. Tapi Latisa ngomong nggak? Gue paksa. Bisa gitu. Gue paksa. Misalnya di WA I love you nggak dibalas gue. Kok didiemin aja nih gitu. Ternyata beda ya? Iya ternyata beda sih. Iya. Iya WhatsApp dari lo nulis WhatsApp sama ngomong langsung juga beda. Karena mungkin kalau laki gengsinya kali ya, apa gimana Cing ya? Hah? Untuk mengungkapkan itu apa gengsi apa gimana ya? Enggak karena nggak kebiasa cing. Iya kita mungkin karena nggak kebiasa. Tapi kalau kita ke istri, Lo emang Dia juga udah nggak pernah. yang mau jalan ketemu kayaknya sama bininya kali ya. ketemu. Aduh. WA deh, WA masih I love you gak lo? Gue masih. Lo? Masih paling pakai Mau tidur emoticon. juga masih. Ya, emoticon. I love you tapi fotonya dia. Pakai meme. Kalau ngomong sih nggak, paling pakai emoticon itu kan stiker-stiker yang I love you too, yang gitu, gitu. Tapi lo seneng gak kalau misalnya dibilang Iya. anak atau bini lo Iyalah. tiba-tiba bilang I love you gitu, seneng aja? Seneng. Ternyata beda ya rasanya. Cing. Beda. Heeh. Dan baru sadar ketika ngalamin. Iya. Kemarin itu nggak. Anak-anak pengennya kita deket-deket terus sama kita, Iya. anak. Iya. Ya kan? Heeh. Beda emang. Ya sebenarnya kayak gitu juga kali nyokap bokap kita sebenarnya. Dulunya. Pasti. Masa kita seumuran gitu ngomong sayang ke bokap kagak pernah ya? Tapi dulu Eop masih Gue zaman. malah berantem mulu. Mau bokap. Berantem mulu. Mau bokap. Berantem mulu. Iya. Kalau gue berantem tinju-tinjuan, maksudnya emang bercanda. Kalau gue mah Ya, itu bukan berantem. bukan berantem Iya, dong. maksudnya Itu mah bukan berantem. Iya, maksudnya dibalut dengan kebercandaan. Enggak dong kan. Dibalut. Sebenarnya mau berantem nih. Tapi kita balut aja dengan bercanda. Gak bisa lah. Itu mah bercanda dibalut sama berantem. Iya, Itu iya, sebenarnya maksudnya bercanda. Bercanda tapi berantem-beranteman. Iya, Gue begitu-gituan lah. Maksudnya seakrab itu gitu waktu kecil. Gua enggak. Tapi semenjak dewasa hilang aja gitu rasa Siapa tuh itunya. ya kalau menurut lo yang menjauh? Euk lah. Tuh. Anak. Iya, Anak ya. Orang tua mah kayaknya ya Mau aja. iya. Mau anak segede apa? Iya. Ngajak ngobrol lagi. Apa karena ngerasa anak udah mulai merasa gede risih kali ya? Tapi gimana Mungkin ya? ya. Risih. Mungkin ya risih ya. Iya, Nah gimana caranya supaya jangan risih? Tuh anak Nah dari pihak orang tuanya juga. harus terbuka juga ya. Maksudnya jangan mentang-mentang lo bapak, mentang-mentang lo emak gitu ya. Kayaknya udah nggak pantas deh nyalain orang tua. Pantes emang nggak Emang pantes. kita aja udah. Nggak pantes Udah emang sih. kita udah. Tapi Encing orang yang apapun ngobrol gak sama orang tua? Kagak. Enggak juga kan? Enggak. Lu juga gitu kan? Gue Misalnya apapun masalah lu ngomong gitu. Enggak, Maksudnya enggak. ada waktu lo berdua buat curhat ngomong. enggak.
Kalau ngobrol iya, tapi kalau curhat enggak. Kayak masalah lo apa gitu. Enggak. Iya, jangan kesian nyokap lu. Terlalu Karena meninggal juga. Udah meninggal. Iya, dulu. Karena seberat apapun masalah kalau waktu masih hidup ya nyokap ya. Ketemu aja udah ngilangin masalah tuh, Cing. Jadi cuma pengen ketemu doang. Minjem duit. Iya, mantul. Pulang dapat duit. Iya, Dapat duit emang selesai. masalah kan. Ya penting kan. Emang itu solusinya kayaknya. Tahu aja lagi nyokap. Iyalah. Emang dia nggak ngetarain. Iya ya. Datangnya emang pas lagi ada masalah. Lo ngerasanya mah kita silaturahmi ya emak, tapi emak kan datang kalau ini doang. Lah ini zaman enak nih. ini. Aduh. Jangan dah tuh kalau buat yang sekarang masih emak bapaknya masih hidup dah. Tapi lo selama nyokap lo hidup gitu, pengorbanan apa yang bener-bener lo masih ingat sampai sekarang? Bener-bener pengorbanan yang lo Belum seberapa sih kalau ngelihat dari kenakalan gue ya, dari gue bener-bener bangor tuh dari pas abis tuh dua-duanya tahu tuh ya. pas STM dah iya. Dua-dua tahu. Pas STM bangor. Kalau yang pengorbanan mah nggak bukan dibilang Nggak ada pengorbanan. kayaknya, gue juga nggak ngerasa. Nggak sebanding ya dengan Nggak pengorbanan sebanding. yang dia kasih ya. Ya paling terakhir nyokap sakit tuh, nyebokin ini pada itu. Orang di mana ya, dia hadis atau dia apa ya? Kalau lo kulitin badan lo dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu nggak ada seperempatnya pengorbanan orang tua. Perumpamaannya? Sakitnya. Iya, perumpamaannya. Dikulitin kita dari Ya Allah. ujung kepala sampai ujung kaki. Emak ya terutama ya, nggak ada seperempatnya itu ngalahin pengorbanan sakitnya emak melahirkan, sakitnya 9 bulan kemana-mana bawa kita. Itu di luar kita bandel tuh ya? Iya, Di luar bandel. Baru buat melahirkan, hamil, nyusuin, gedein. ngasih makan kita. Iya. Di luar itu tambah kita bandel. Kayak misalnya kita nggak ngomong ya sama orang tua, males gitu ngomongnya. Itu lagi tuh banyak yang bilang juga sejak ada medsos emang gue ngeliat-ngeliat tuh jadi banyak kata-kata yang bener ya. Waktu kan kita tuh diajarin orang tua ngomong tuh diajarin sama orang tua. Kita Iya. bisa ngomong tuh Orang diajarin tua. sama emak kita. Lah giliran kita udah bisa ngomong kita kagak mau ngobrol. Coba kurang ajar gak kita? Malah ngambek ke orang Ngambek tua. aja. Padahal dia ngajarin dulu. Padahal kita dia, nggak bisa. lu ngomong tuh gue ngajarin lu. Iya. Giliran lu bisa ngomong, lu kagak mau ngomong sama gue. Dipanggil aja nyaut kagak. Iya benar tuh, Cing. Gendek ya. Ya apalagi kalau udah beda rumah tuh, pasti harapannya kita datang buat namu, buat ke rumahnya, ngobrol sekedar 1 jam 2 jam. Iya. Pasti tuh begitu tuh. Kayak gue kan sekarang udah nggak serumah kan. Pasti ada harapan. Sama orang tuh istri pasti lu? begitu. Bukan sama istrinya dia. Kayak tanya lagi. Bikin kesel gak tuh? Ngomongin orang tua ya kan. Yang kejadian tuh orang sekarang ngambek hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau mau kacamata kita. Tapi kalau kita nganggapnya kayak begitu, kasihan anak-anak kita jadinya. Kalau menurut gue ya. Oh, gitu. Kalau kita ngeliat Gen Z, lu gitu doang aja. Ngambek gitu. Karena dia hidup di masanya dia yang kita harusnya kita tuh nyelamin. Kenapa kok kayak gitu doang dia bisa jadi ngambek ya gitu. Oh. Kalau duluan begitu aja lo ngambek ya. Karena kan kelar jadinya akhirnya iya sih. kita sebagai orang tua ya. Kalau gue lihat juga anak gue masa gitu doang ngambek sih gitu. Gitu doang padahal jauh banget loh sama zaman gue gitu. Iya, Tapi emang karakternya, balik lagi karakter orang masing-masing kali ya? Walaupun zamannya kayak gitu. Maksudnya? Iya maksudnya ngambekan apa segala macem, tergantung orangnya. Iya sih ada. Iya kan, juga. ada juga yang emang Mungkin bener-bener lingkungan karakternya. sekolahnya, Iya. lingkungan pendidikan kan sekarang udah diajarin diskusi. Waktu kita sekolah kan kita cuma dengerin guru ngomong atau nyalin orang. Masih ada gak? Nyatet. Masih. Ngapal, Kita yang- Tulisan bagus ke depan nulis. nulis. Terus kita salin. Nyalin. Iya, nyalin. Kalau sekarang kan tinggal kirim PDF, udah jadi tuh. Oh iya. Terus belajar mengajarnya udah diskusi. Gurunya ngomong ini, ayo ada bantahan nggak? Gitu malah. Kalau dulu mana boleh kita? Hah? Swasta Swasta iya. ya? Kalau negeri masih. Negeri Polanya. masih apa? Polanya masih. Masih Oh, tradisional. masih satu arah. Masih satu arah. Ya Kalau tapi negeri. mungkin ya sekarang kan swasta lebih banyak dari negeri. Iya. Kalau dulu malah kayak swasta dikit ya. Iya. Jadi ya udah terbiasa dia berdebat bukan ngebantah sih sebenarnya ya. Telepon, Cing.
Nyokap lo. Biarin. Oh, hilang dong. Udah nggak. Berarti pola Udah kita tuh, meninggal. Cing. Hah? Pola dari orang tua juga harus ngikutin, ngimbangin. Kalau kata gue ya, Tetap harus karena ngimbangin ya. dia dapat pendidikan di sekolah yang, ayo menurut lo gimana, udah gitu kan. Heeh. Kalau kita kan dulu kagak ada, ayo menurut lo gimana, nggak ada kan. Iya. Nyokap, bokap lo ini, ya udah jalanin gitu. Ikutin aja udah. Ikutin aja udah. Jadi Sekarang apa? mah nggak bisa kayaknya kayak begitu. Karena di sekolahan, di lingkungannya dia mungkin udah terbiasa. Menurut lo gimana nih kita gitu. Ah. Dia punya apa? Punya keinginan sendiri yang udah berani speak up. Gede kan tuh speak up ya. Pick up. Oh iya. Mobil. Sepi. Mobil itu. Berani ngomong maksudnya. Nggak paham bahasa Inggris Iya, sih. emang kurang, kagak ngerti. kurang. Asal Dulu nyebut aja deh. Sekolah pakai bahasa Inggris ya, Pak? Ada bahasa Inggris. Kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang Iya. Makanya Ngomong toxic lu parents campur-campur. itu. Dibilangnya. Dibilangnya, malah orang tuanya yang disalahin juga kadang Mungkin. jadinya. Iya. Kalau dulu mah kita disalahin orang tua udah disangka durhaka aja Durhaka udah. kita. Heeh. Iya. Tapi kita juga nggak bisa kayak gitu ya pola pikirnya berarti. Pola Cing, ya? pikirnya mungkin. Nantinya kalau jadi orang tua nih. Caranya kita sesuaikan dengan perkembangan anak lah. Biar nggak jadi toxic parent tapi jadi asik parents. Anjay. Anjay. Asik mah itu Anang. Anang Asanti, Heeh. ingin Azriel, Aurel, Arsi, satu lagi. Pokoknya di depannya A semua tuh. Jadi Anang. asik jadinya. Jadi asik A6. Oh, oh asik. 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 Ditambah mantunya Ata. Ata. Oi. Asep jadinya dong. Asep, ya Asep. 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 Dia sengaja kali ya. A7X jadi Avenged Sevenfold. Wih. nyari mantu yang depan huruf A ya. A semua gitu ya. Kebetulan kalau itu. Dah boy ya. Lah. Apa jadi gue? Ya kalau misalnya Anang sama Santi kayak gitu ke anaknya gue ya, kamu cari yang grupnya A ya. Biar kita enak nih. Nama grup kita, nama grup keluarga. Jadi makin Maunya A. lengkap. Nah tapi ada harga tuh balik lagi kalau misalnya nyari mantu misalnya encing gitu ngikutin enggak apa ya, pokoknya ketika misalnya nantinya Latisa punya pacar Ya. encing nggak Ngasih suka ini. nih nggak Ngasih- suka pokoknya Iya. ngelarang apa gimana jadinya kan nggak bisa Atau ditutupin mungkin juga. Cing ngasih masukan nih. Gue pengenin nanti Latisa kalau punya pacar yang kayak gini ya, yang kayak gini, yang kayak gini ya gitu. tiba-tiba nggak Udah sesuai. mengarah ke situ belum? Enggak. Oke. Udah kali ya. Secara tidak langsung. Oh, secara tiba-tiba tidak nggak langsung. sesuai ekspektasi aja misalnya Iya. begitu datang jogrokan assalamualaikum woi kamu Ketapar woi. lah kan sekarang kayak gitu sih ini mah toxic parents udah cabut dia Lah. Iya. Diajak anaknya. iya ayo sini bokap lo toxic parents gitu Kan nggak boleh tuh ngomong. Lo yang anak setan. Sama calon mertua woi. Mungkin ya. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung gue udah tanamin. Iya. Lo cari laki yang kayak gini, kayaknya sih. Kayaknya gue udah mulai secara tidak langsung laki itu harusnya gini gitu. Kalau misalnya nggak sesuai ternyata, encing ngelarang apa ya? Kayak gue ngelarang. Iya kan? Kayak di sinetron kan, Iya. kamu ngapain pacaran sama dia? Dia orang miskin, tidak mampu, tidak akan bisa membahagiakanmu. Makan itu cinta. Ini. Tapi anaknya cinta. Iya, makanya Anaknya makan itu cinta. Karena kan sebenarnya si anaknya ini yang tahu semuanya tentang si pacarnya kan. Iya, bisa tapi jadi kan masih dibutakan. kecil. Iya, dibutakan. Boy, Bukan ntar kalau misalnya udah besar. Oh, kalau udah besar. Iya, misalnya udah kuliah, udah emang Iya, waktunya buat nikah lah. Deh, Tapi Bukan di mata sekarang, kita bukan tuh, di mata sekarang. kita tuh dia bukan Kalau- banget nih. Kalau Tapi sekarang kan memang kalau yang paling susah kan bilangin orang yang sedang jatuh cinta sama yang ngefans sama capres itu yang susah dibilangin. Lu mau Ngapa jadi kayak gimana gitu? juga. Iya nggak bener emang. Bener. Nggak pernah ada baca capres sama orang sedang jatuh cinta tuh udah susah dibilangin. Udah susah dibilangin. Apalagi dia jatuh cintanya sama capres. ya double. Baca capres nggak apa-apa kali ya. Capres gak apa-apa lah. Gitu kan ada yang masih muda. Iya. Iya kalau sekarang mungkin ya pastilah wajar lah kalau umur-umur kayak Latisa sekarang kan masih sekolah. Iya. Iya harus harus dikawal terus. Ketika waktunya itu dia tuh tiba-tiba bertentangan kan kadang naluri orang tua ya. Enggak banget ini gitu. Tapi akhirnya jadi pertentangan tuh, Cing. Cing milih kayak gimana? Mudah-mudahan nggak kejadian ya. Cuma Iya, kalau misalnya di posisi gitu. Karena gue belum nemuin sih kalau dia yang dari circle-nya sekarang
Kayaknya oke-oke aja deh semua teman cowoknya tuh. Tetap galak ya, tetap gaya pokoknya. Ya oke gitu. Yang mana aja deh asal itu. Ada di lingkaran yang sekarang gitu ya. Iya. Aman ya. Aman. itu. Sekarang kayaknya boleh aja deh sama aja. Tapi emang circle pengaruh ya, Cing ya? Circle pengaruh lah. Pengaruh ya? Circle pengaruh. Circle pengaruh. Kalau sekarang zaman gak ya kenalan-kenalan lewat media sosial gitu Cing ya? Kalau dulu kan kita dari Facebook aja bisa ketemuan, kenalan. Iya. Iya kan? Masih kali ya? Masih. Masih ya? Masih ada. Masih ada ya? Iya masih ada kali. Cuman nggak tahu gimana caranya ya. Teman ke teman tuh. Kayak sekarang kan tuh. Anak gue tuh lagi sering jadi panitia lomba. Misalnya ada bola. Cikal Cup misalnya gitu. Ntar yang ikut dari SMA yang lain pada datang. Nah, ketemu itu baru tuh, ketemu teman-teman baru, Circle baru tuh. Circle baru. Terus kemarin minta izin mau nonton pensinya Al-Azhar Pejaten. Ketemu lagi. Libel dong. Iya. Kita ketemu. Mungkin kayak gitu kali model-modelnya ya. Iya. Nambah jaringan ya, nama jaringan ketemunya. Nah itu tuh yang random tuh. Iya. Yang random. Ya nggak gitu-gitu. tahu, ya kan jodoh kan kita nggak tahu ya. Iya. Jodoh Nah, bener ya, kayak ketemu jodoh aja juga kita nggak tahu bahwa Kalau Euk sama Wingo sama, ketemunya di dunia. Iya. Dia lagi manggung, ketemu pacarnya. Euk lagi nge-MC, ketemu istri. Wingo lagi manggung dulu, Kokom TVRI, di TVRI, ketemu sama istri yang sekarang. Si Yang narik Dion. yang narik Dion ke atas panggung, diajak nyanyi. Pacaran nikah. sama Dion. Iya. Makanya kesel banget sama Dion. Gue juga gitu lagi Lagi nge-MC. nge-MC acara reunian sekolahnya dia. Pacaran nikah. Pacaran Sama Dion. Sama Dion semua. Iya. Emang Dion menarik ini sih dia orangnya kayaknya ya. Menarik orang untuk menikah. Menarik orang emosi. Iya. Kayaknya pertemuan sama istri juga di tempat-tempat yang tak terduga ya. Encing di? Gue di radio. Aku tunggu. dengar. Lagu kesayangan. Tapi, Iya. Encing ketemu sama Karya, orang tua langsung setuju? Atau ada inian proses? Kayaknya dalam gue tuh married sama Ria dalam rangka orang tua masih belum percaya tuh gue. Kayaknya lo gak usah married lagi aja deh. Oh? Udah hidup lo kagak belum bener-bener amat. Kan baru itu gue. Baru menapaki kehidupan lembaran baru lah. Kalau dihitung tahun ya. Gue itu 2003 tuh baru keluar rumah lagi kan. Tapi itu udah rehab. Udah kelar jauh itu. ya? Pokoknya 2003 ini gue memulai lembaran baru. Benar lembaran baru. Lembaran baru 2003, 2005 ketemu, 2007 menikah. 4 tahun berarti prosesnya itu. 4 tahun di ini. iya, Tapi ya dari belum lembaran benar-benar baru. juga. Baru. Gue baru siaran doang, masih Mama dan Asi seminggu sekali. Nah, pas nikah melibatkan orang tua gak? Nanya, konsultasi, Kagak. segala macam enggak ya? Emang bener-bener ngerjain berdua ya? Iya sama kayak Tapi gue maksudnya nggak bisa dijadiin ini ya. Maksudnya tuh emang dalam kondisi nggak ideal gue menikah sebenarnya. Kalau menurut Encing? Kalau menurut gue ya, Iya. itu cuma karena kepengenan aja nih menikah. Cuman siapnya juga jauh dari kata siap. Secara materi, terutama materi ya. Jauh banget dari kata siap gue mah. modal berani aja udah modal Udah nekat. berani nekat aja udah. Ayo dah, gue tanya Ria, Mau gak gitu? lo mau nggak nikah? Mau? Kan gue kagak, dia kan kerja, gue kerjaan apa ya? Maksudnya dia Siaran udah masih? kantoran. Encing freelance? Gue yang nggak freelance. jelas kan? Iya, Nggak jelas. Tapi dia lihat tuh, gue apaan aja gue kerjain waktu itu. Apaan aja bener gue kerjain. Temen ulang tahun. Gue kerjain buat Iya kan? nyeplok telur. Iya kan? Jadi temen ulang tahun gue nyeplok telur di sini. Saya kebalik dong. Nggak Orangnya di peduli sana banget. mas. Orangnya di sana. Nggak peduli banget. Nggak peduli banget. Nggak mau rugi. Jadi masak dulu. Nggak mau rugi. Maksud gue kerjain apaan aja dulu kayak misalnya tuh dulu tuh tahun 2005-an itu ya belum musim tuh apa namanya video-video ulang tahun.
Nah gue tuh ke kakak gue tuh kalau ada temen bos lo yang anaknya mau ulang tahun, gue videoin dah kata sambutan dari bapaknya, sambutan dari ininya, testimoninya masih pakai handycam tuh. Iya. Nah lumayan videographer lah ya. Iya, tapi kayak yang testimoni gitu. Nah gue bikin beberapa tuh. Nikahan kadang tuh ya, ada juga nikahan atau ulang tahun bapaknya sih, anaknya pengen kasih surprise, datang ke sono minta testimoni dari ponakannya dari mana. Nah itu gue kerjain tuh gituan. Lumayan lah tuh ada beberapa gitu, lumayan. Tapi mungkin di matanya kata si Ria, ini anak mau kerja nih. Jadi dia percaya yakin itu kali ya. Orang tua Karya langsung setuju? Enggak. Nah, berarti ada pertentangan juga awalnya. Setuju lah, siapa yang setuju sih? Iya lah, kan nggak jelas. Bukan, ya kayak gua ngeyakinin yang susah ya. Ya kan nggak nyokapnya Marit masih setuju. Langsung setuju. Maksudnya malah justru nyokapnya Marit yang nanya kapan. Udah kelamaan nih, kapan nikah? Kelihatan gitu. Mapan karena lo udah terlihat di stasiun TV lo. Waktu itu. Lah gue kalau ngapel aja kunci motor semua di kantong gue. Buat nyolong. Kunci teh dong berarti. Kalau Enci kan belum ini banget kan? Belum ini. Taunya dari mana, ngomong ke Karya apa dia ngomong ke Encing langsung? Ngomong ke Ria. Pasti. Tapi itu kayaknya lebih ke masalah kan gue duda waktu itu. Oh, ke status Encing malah. Bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan kali. Nggak tahu juga ya. Iya kan. Mungkin pekerjaan juga kali ya. Banyak perhitungannya mungkin. Iya, banyak perhitungan. Gue udah ada anak dari istri terdahulu. Ria mampu nggak nerima. Mungkin orang tuanya khawatir aja kan. Gitu. Iya udah. Karya anak keberapa? Anak keempat. Yakinin itu ya, Cing. Yakinin itu yang susah. Tapi gue tuh lo bagian yakinin keluarga lo ya, kalau gue bagian yakinin keluarga gue gitu nggak? Oh. Dibagi aja udah gitu. Yakin aja. Enggak gue yang datang ke Eyang terus jangan khawatir. Jilat-jilat. Iya. Ngejilat. Saya akan hidupi. Enggak gitu. Tenang Eyang, saya ada di sini. Iya, gitu. Enggak gitu ya? Enggak. Saya sudah di sini. Eyang Prabroro. Terus Eyang langsung gini. Enggak gitu. Enggak. Ya berarti kan kejadian juga Cing. Makanya kita jadi kalau misalnya latihan nanti kayak gitu kan. Iya. Posisinya. Tapi mungkin kayak gitu-gitu dikasih pandangannya dari ibunya biasanya, yang lebih deket. Nanti ya kamu nyari anak tuh kayak nyari pacar tuh kayak gini gitu ya biasanya ya. Anak ibunya, perempuan lebih deket ke ibunya. Kalau dari hati ke hati ya. Iya, mungkin kita sebagai bapak kalau misalnya emang nggak bisa ngasih tahu ke anaknya, ngasih tahu ke istri kita. Iya. Ya kan, ngasih pandangan biar nanti dia ngasih pandangan ke anaknya. Dan ternyata Encing sama Karya klik. Melejit langsung melesat kan semuanya. Cocok. Iya, kadang doa istri itu ngaruh itu ya. Iya kali. Klik nih. Kalau menurut gue sih ya. Jadi langsung seret. Push. Ini. Apa itu push? Iya, udah nggak disangka-sangka semuanya udah gitu. Dan Karya mungkin pas di situ posisinya memang yakin. Iya. Encing bakal jadi nih suatu saat. Yakin nggak kira-kira? Pastilah, nggak mungkin enggak. Iya. Ntar gue telepon Karya. Nonton pasti Maksudnya dari pandangan seorang istri ngelihat keuletannya si Encing gitu kan segala feeling kadang gitu. Mungkin kali ngelihat ya. Pasti cewek seneng deh sama orang yang ulet, gigih, iya. Yang giat bekerja gitu. Kayaknya ya. Rata-rata ya. Tapi Encing pernah ngerasain di masa sulit juga? Pas nikah sama Karya? Ya pernah dong. Pernah? Ya pernah banget kali di awal. Pacaran aja dulu. Tapi pernah ditinggal pacaran naik motor. Yang motor mogok dia Encing dorong. Ditinggal. Dia pulang naik taksi. Lu masih pacaran kan? Masih pacaran. Lah kalau itu berantem tuh. Gak setia banget gitu. Enggak apa-apa lo, daripada lo jalan ini lo pulang naik taksi gitu. Dewasa, emang udah dewasa. Karena gue udah tua juga sih. Iya, kalau gue udah 30 berapa gitu. Iya, kalau masih muda kan gimana sih orang susah bareng, senang bareng, giliran ini ditinggal. Iya. Iya kan? Enggak tuh kalau gue. Kalau kita gitu. Iya. Misalnya motor mogok nih. Ya udah lo pulang aja udah, gue aja nyari tambal ban misalnya kayak gitu. Kesianan. Iya, kesianan kalau gue gitu. Iya, bukan masalah. Kayaknya bukan masalah. Kayaknya itu masalah tua aja kali ya. Iya, itu. Maksudnya gue jadi udah mengayomi gitu. Lebih matang tapi jadinya, Cing. Coba kalau pasangan muda, wah berantem itu mah pasti diungkit-ungkit sampai kapan juga. Tapi justru itu yang bikin
hatinya Karya makin Ya. meleleh. Iya. Hal-hal yang kecil-kecil tanpa kita sadarin yang kayak gitu-gitu tuh, Cing. Mungkin oh iya dia bijaksana juga nih. Enggak, maksudnya kalau ada dia kan kita jadi repot, tambah repot. 2 repotnya udah ngurusin Betul. motor, ngurusin dia gitu kan. Maksudnya supaya praktis aja apa-apaan gitu, Boy. Bukan masalah ini. Enggak, tapi maksudnya bukan. Pandangan dari seorang istrinya. Mungkin kali ya. Iya, dia ngeliat, oh ya udahlah, gitu lah. Apa? Iya maksudnya, wah si Abdel nih rela dorong motor sendiri nih gitu kan. Gue disuruh naik taksi lagi, tapi suruh bayar sendiri lagi. Nah, kalau bayar mah emang iya dia. Motornya dia. Ke dia semua, Karya semua. Enggak, gue sih pendekatannya praktis aja gitu. Kalau mogok nih, Iya bener. terus ada istri kita ada motor mogok, kan kita harus ngurusin 2 tuh. Iya. Ngurusin si motor mogok sama ngurusin si istrinya. Istri. Jalan kaki juga, capek juga dia. Kasian. Ya udah duluan aja sana pulang. Itu Daripada ngerepotin. Daripada ngerepotin, bukan maksudnya supaya Karena ada duit romantis juga. apaan kalau jadi malah capek gitu kan. Dia juga nggak bakal dorongin kan. Iya. Jadi kalau kita nenteng nih, dia sebelah sini kita pasti kan di belakang dorong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi naik di atas motor. Naik di atas motor yang dorongin kan kagak juga. Malah ribet, ya udah lu pulang duluan dah gitu. Tapi sempet lah gue inian. Masa sulit. Gue ya, gue aja tuh pernah di waktu itu kejadian di kamar nih. Lagi pokoknya uangnya pas-pasan banget tuh. Kan Ria gue suruh berhenti kerja nih. Udah nikah? Pas nikah gitu. Terus dalam kondisi uang pas-pasan banget lah pokoknya gitu. Terus ngeliat koran, gue ngeliat apa? Lowongan. Dia tuh tersinggung. Ngapain ngeliatin lowongan gitu? Lo mau nyuruh gue kerja lagi? Malah ke situ pikirannya. Mikir ke situ. Udah sudah berhenti sekarang sudah kerja lagi. Aduh ya Allah. Kocak lah. Kocak hidupannya mah. Mikirnya sudah kerja lagi, bukan berarti dia lagi mau nyari kerjaan nih. Iya. Ini udah sulit juga ya. Berapa tahun? Masa sulit nih. Bentar gue kalau itu. Langsung serat bahasa. Sebentaran doang kayaknya, nggak terlalu lama lah. 2 tahunan, 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun lah. Terus dari orang tuanya gimana tuh, Cing? Apa? Iya maksudnya, nah Akhirnya iya lu- setuju. Kan gue bilangin, makanya jangan nikah gitu. Enggak kayak gitu. Ayang mah ngelayanin gue banget kali. Iya. Ngelayanin gue banget dari pertama gue tinggal nginep di rumahnya kan. Bukan numpang ya. Nginep ya. Nginep sampai berapa tahun? 2 tahun? Ulah lebih ya? Adalah 8-9 tahun lah. Nginep tapi kalau nginep tuh diajak kita, kalau numpang kita minta. Udah tinggal di sini aja itu ya. Itu kita nginep namanya. Kalau bilang yang kita Tinggal sini ya, Nah gitu. itu numpang. Kalau gue diajak, jadi gue nginep. Dia ngelayanin banget kali dia mah. Tapi sampai bisa setuju ya akhirnya gimana? Iya, sama anaknya mau kali. Karya ya. Iya, anaknya mau. Mau gimana lagi katanya? Ya itulah orang tua Orang tua pasti pengen yang terbaik. yang terbaik. Yang terbaik. Cuman kan misalnya kita punya anak nih, umur 25, mau Iya. kawin sama umur 27. Anak umur 27 juga kan belum mapan. Kalau menurut Encing, Hah? ya kadang ada juga yang mapan dong. Iya, bandingannya deh. Dari Kaisang temen lo, umur berapa tuh? Kaisang umur berapa? Kaisang Sekarang umur udah berapa? mapan. Hah? Anak presiden, Bos. Iya. Lah, Anak presiden. Ya kan Encing bilang. Iya. 27 belum mapan. Kaisang udah mapan 28 kali. Bukan Jadi masalah cuman umurnya berarti. Manatu. Maksudnya nggak banyak Kaisang. Iya. Alasan. Alasan. Gak usah. Bukan plesetan Cing. Enggak. Maksudnya nggak banyak Kaisang gitu. Ya, kayak Kaisang yang gitu. gitu. Yang lain-lainnya kan gitu. Nah susahnya mungkin orang tua tuh pengennya, ini anak gue udah gue gedein dengan ini, tingkat kehidupannya sekarang segini. Bisa nggak lo kalau kawin sama anak gue, jamin tingkat hidupnya juga yang seperti ini? Menurut gue nggak ada deh, jarang yang bisa kayak gitu. Iya. Tapi mungkin tergantung ini juga ya, maksudnya basic keluarganya. Kalau misalnya keluarganya emang udah tahapnya Kaya, masih ya iya. orang kaya, Ya pasti kita nggak ngomongin yang Kayak deh. orang-orang kaya, boy, yang maksudnya yang kita jalanin aja selama ini Iya. gitu. Ya kalau udah dari brojol kaya mah emang udah nggak usah. ya maksudnya berhak gak dia milih? Kalau menurut Encing?
milih kan? mantu orang tuanya. Ya berhak lah. Lo harus sama yang Oh kalau harus mah kagak ya. Kalau berhak? Kalau maksudnya lo berhak ngasih pilihan kali ya. Iya. Nih, iya kan? kayaknya juga bukan orang ya. Bukan orang ngasih pilihan itu. Lo pilihnya yang gini gitu nggak? Iya. Nih boy kawin ini nggak gitu kali ya. Tahu dah. Kalau yang orang sederhana mah cing. Gue mah bingung gua. Ngelihat calon mantunya kerja aja udah oke lah, lo yang penting kerja, udah kerja tuh. Yang penting punya tanggung jawab, Iya, punya kerja, masukan. kan. Anak Berarti gua, udah itu satu-satunya poin pertama yang dilihat adalah lo kerja apa enggak, dia kerja. atau lo nggak punya pekerjaan gue bilang gini, oke gue tidak punya penghasilan tetap, tapi gue akan pastikan gue tetap berpenghasilan. Nah, Ini kunci nih buat anak muda ketemu sama Walaupun calon gua mertua. nggak punya penghasilan tetap, Tetap. tapi gue bisa akan tetap memastikan tetap berpenghasilan. berpenghasilan. Itu ini yang encing. Nah itu ngomong. yang gue omongin Oh, Itu makanya diterima. iya. ke calon gue yang dulu, akhirnya nggak diterima. Jadi toxic parent, encing setuju apa enggak jadinya? Kata-kata toxic parents. Toxic parent. Ada setujunya, ada enggaknya sih. Tetap ada positif negatif berarti. Iya, mungkin Dari sisi orang tua? dari sisi orang tua kan dia ngerasa kita bener aja terus. Iya. Iya kan orang kalau menurut gue ya, orang pada dasarnya kita nyuruh anak ngapa-ngapain tuh untuk Kebaikan. kita, untuk Iya, kebaikan buat mereka kebaikan. gitu. Kebaikan. Niatnya bukan untuk ngejahatin mah. Nggak ada. Ada sih orang yang orang tua yang sableng gitu Ada, kan. iya, ada. Tapi Ada. secara rata-rata kayaknya orang tua pengen kebaikan untuk anaknya. Ya, biar kesalahan yang dia lakukan nggak terulang sama Iya. anaknya. Cuman caranya mungkin yang udah tidak sesuai zamannya. Kali kayak gitu ya. Dan dipandangnya sama anak juga beda. Mungkin menurut orang tua ini baik gitu Iya. kan. Iya. Tapi menurut dia, kayaknya baikan kayak gini deh gitu kan. Iya. Cara pandangnya kan beda. Iya, itu dia kan. Kayak dulu. kita ngelarang anak main aja deh nih. Sekarang Iya. udah mulai ngelarang anak untuk ini. Menurut mereka main itu untuk ngelepas penat. Dari sekolah dia sekolah misalnya sampai jam 3. Iya. Gitu. Terus main dulu ya di ini. Mainnya sama siapa? Sama teman-teman sekolahnya juga. Kan udah ketemu. Iya kan. Dari jam 7 sampai jam 3 ketemu sama orang itu. Semua ngapain lagi? Kalau kata Lalu, gue. iya, menurut Kalau orang kata tua. gue. Cuman kan kita nggak tahu suasananya dia dapat Beda. yang beda begitu di luar Iya. sekolah mungkin. Ngomongnya apanya gitu. Nah kalau kita larang terus, Ya, itu tuh jadi dibilangnya toxic parent. Dibilangnya toxic. Kalau kita kasih terus juga, ngapain juga main, kan udah ketemu ya kalau menurut kita ya. Tapi bukannya kalau misalnya anak semakin dikekang semakin berani dia, Cing? Iya, dia bilang kayak gitu tuh. Jangan terlalu dekang, malah ntar jadi berontak. Kayak gitu-gitu tuh. Bener gak tuh? Iya, Kalau Cing dari mungkin pandangan kali. dari orang tua. Orang kalau kita nulis, kalau kita lihat di Instagram, jangan di swipe, kita pasti swipe tuh. Iya. Semakin dilarang semakin Iya. dilakuin kan? Jangan swipe ke Logikanya, kiri ya, gitu. ah. Pasti kita lihat tuh, kalau dia lihat itu pasti kita jadi Iya. pengen swipe. Yang pada dasarnya dilarang, awalnya kita pengen melanggar aja dulu gitu kali ya. Pengen tahu malah justru ya. Iya. Makanya pola pendidikan yang sekarang itu kan beda kan. Ada yang nerapin jangan bilang jangan gitu ke anak tuh. Itu lo ngomong jangan. Oh iya, ada yang nerapin jangan bilang Jangan bilang jangan. Nah, udah Nggak boleh bilang jangan. Nggak boleh bilang jangan. Ya, tidak boleh bilang jangan gitu loh. Tidak boleh bilang jangan. Malah bikin dia penasaran soalnya. Jadinya misalnya jangan lari-lari gitu. Kalau bisa ngasihnya, jalan aja. Gitu kali. Jangan lari. Jangan juga. Jangan lari-lari kan jatuh. Nah, itu Bahasa komunikasinya mungkin ya. Iya. Itu ngaruh gak sih sebenarnya? Cing? Tahu dah. Kan psikologi tuh ya. Iya. Kalau buat anak kecil ya. Iya, Kayaknya iya. sih, iya kayaknya. Pengaruh. Jalannya pelan-pelan aja, jalan aja pelan-pelan. Nah, kan beda tuh, jangan lari-lari. Ntar dalam hati kan percaya, emang kenapa kalau gue lari? Iya. Ntar jatuh. Jangan lari, ya jangan. Keluar lagi jangan. Mengulang kata jangan. Iya. Jadi kita Etot, keluar kata jangan. Oh, tapi jadi orang tua malah jadi semakin sulit jadinya ya. Iya. Apalagi Gimana caranya ngomong? Main pisau. Iya. Misalnya. Heeh. Jangan main pisau, nanti potong. Itu kan benar tuh. Heeh. Coba jangan pakai kata jangan. Iya. Nah, Jangan, nah. Misalnya dia ada pisau nih. Ada pisau. Dia main pisau nih. Ah. Jangan main pisau ntar tangannya kena Terluka gitu. Terluka. Apa yang lo
Nggak boleh pakai kata jangan. Tidak boleh pakai kata jangan. Kamu mau gak tangannya berdarah? Enggak. Kan gitu kan? Iya. Enggak. Sini pisaunya mau pegang ya. Cakep. Udah. Kita tidak melarang. Tapi kita mengasih pandangan bahwa sebenarnya pisau itu akan Anak bilang apa? Nah, adik nggak boleh ngomong jangan. Jangan diambil, aku lagi masih mau main. Nah kalau dia misalnya anak yang batu, ya kalau anaknya batu jangan semua. Kalau anaknya batu dibilang jangan juga tetap. Iya, nggak bisa pakai jangan. Anaknya batu, dia bilang jangan tetap nggak mau dia. kan nggak sama. Bukan masalah batu, nggak batu ini cuma kitanya aja nih ngomongin. Itu bener juga tuh kayak gitu. Polanya. Tapi nggak semua orang tua punya apa ya? Lama kayak gitu kan 2 kali. Iya. Mau nggak? Nah, Tangannya berdarah. nah itu. Dan tingkat kan. kesabaran kan beda-beda, Cing. Betul, Iya. yang Terus pertama. apa? Iya. Kalau terus kadang kalau lagi emosi sampai keluar kata-kata yang nggak boleh gitu. Tolol banget sih gitu. Nah, itu yang bahaya tuh. Bego banget sih. Itu kalau udah emosi tuh. Gue Tapi- tuh masih kadang suka Enggak, gue. keucap tuh. Enggak gue. Kalau enggak masih kadang suka keucap. Wah, jangan cing. Iya, makanya kan kesalahan ini kan melipat tuh. Iya. Melipat kesalahan Iya. kadang tuh. Ntar dia percaya bahwa dirinya bego, bahwa dirinya Mindset ya. mindsetnya dia. Iya ya. Apa emang gue bego ya gitu. Nanti. Jadi ketanem. Iya. Jadi Dan dia ketanem. datang begitu dia bagi rapot jelek, lo nggak bisa marah lagi. Iya. Iya kan? Lu udah bilangin dari awal. Iya kan? Iya, bego Kan banget Bapak tahu. Bapak kan udah tahu. Iya, Kalau saya bego. Mau ngapain? Kalau gue jalan aja lo bilang bego. Itu suruh rapot gue bagus gimana sih lo? Lagi belajar. Bego lo Pak, malah kita bego-bego. Aduh, kenapa jadi terkejut? Kan udah tahu. Udah tahu. Biasa kali malah jadi gitu. Iya. Kalau gue bagus baru bapak terkejut. Iya. Bisa gitu. Masalah apa pacaran tuh gue emang agak bingung gue. Gimana caranya ya? Maksudnya kan kita umur SMA juga kita udah mulai senang-senang ya sama teman kita gitu. Apalagi Nah zaman menurut sekarang. gue ngelihat anak gue ini kayak masih kecil ya untuk pacaran, masih terlalu kecil. SMA. Padahal waktu kita seumur dia Emang gitu. emang gitu dunianya. Iya. Gimana itu? Iya, sama mungkin berarti dulu orang tua kita juga punya pikirannya kayak gitu. Iya. Cuma nggak dikomunikasiin ke kita, kita nggak tahu. Nggak boleh aja udah nggak boleh. Iya, sebenarnya nggak boleh. Dan serba salah lagi dia. Bahasa. Kalau cowok. Kalau gue tuh bilang kalau gini, senang-senangan boleh, senang ini boleh segala macem, dekat boleh, tapi jangan sangat jarang orang yang senang-senangan SMA pacaran tuh sampai menikah tuh sangat jarang lah Tisa gitu. Jadi kalaupun nanti deket-deketan terus putus gitu, udah santai aja. Karena sangat jarang orang yang ketemu pacar di SMA terus akhirnya menikah, udah mikirnya nggak usah terlalu jauh. Senang-senangan buat semangatin masuk sekolah aja gitu. Jangan serius-serius. Hah? Pacaran tapi jangan serius. Nggak boleh kata jangan. Anjing udah bener penangkai tadi. Jangan sampai kata jangan tuh. Iya, Nggak dia boleh. buat senang-senang aja lah. Semangat-semangatin sekolah gitu. Batasan-batasan pacaran nih Ya berdua juga nggak boleh gue. tetap ada batasan ya. Tetap anjing. gue pergi Gandengan juga. tangan. Ya mana tahu gue. Dia Pasti gandengan kebakar tangan. tuh misalnya ngeliat anak kita dicium misalnya gitu. Waduh. Iya, ya kan iya. Yang maksudnya- nyium sepantaran kita lagi. Ada bapak-bapak dong. Nggak, ya kan nggak ini dah. Kita waktu SMA kan pacaran kayak begitu, Cing. Kayaknya kalau nggak Oke. cium gitu, dia cium kening deh minimal gitu misalnya. Kayaknya nggak. Manggilnya mama papa lagi. Masih belum terima kayaknya, Cing ya. Hah? Pasti. Apalagi nih Cing ya, lalu ini udah siapa kan? Iyalah. Anak pertama lagi, perempuan. Iya kalau ditanya sekarang mah nggak bisa, udah pasti berat, nggak mungkin nerima, nggak mungkin. Tapi kan kita ya Allah alam ya, maksudnya nggak tahu tuh kejadian di luarnya tuh, ya mudah-mudahan sih nggak terjadi kayak gitu. Iya, gua Lah kita dulu kan kayak gitu. Padahal kita dulu kayak gitu. Padahal orang tua kita juga nggak mau kayak gitu kan. Iya. Kita pacaran apa? Emang bener ya kayak mendingan kayaknya pengen anak kita kecil terus ya. Atau nggak kayak lo deh. Iya. Kalau Encing kan dari pandangan anaknya perempuan, lo awing deh SMA. Nah, itu dia tuh. Pacaran.
Enggak, gue paling takut tuh dari kan gue dulu bangor banget ya. Terus setelah gue ini juga dulu bokap ternyata bangor. Lo ngikutin bokap lo banget gitu. Nah, gue takut tuh Cing. Apalagi 2 nih cowok. Tapi kalau Awing sih kayaknya enggak deh. Tapi si Khalid tuh kayaknya nih. tuh. Khalid tuh kayaknya tuh. Solid, tapi agak liar dia. Tapi emang gue penerapan ininya ke Awing sama Khalid beda tuh. Kalau Awing diajak ngobrol, diajak diskusi enak. Nah kalau Khalid karena memang udah dewasa. Khalid ngasih sentuhan itu beda tuh gitu Cing. Biar ketika ada ini enak lah gitu ngobrolnya. Sama nerapin kayak tapi emang takut sih. Tapi SMA udah boleh pacaran belum Awing? Iya. Ini kan, cowok nih anak lo nih. Boleh yang kencing aja kali ya gitu ya. Apalagi kalau kencing kan mungkin emang dari sudut pandang anak perempuan kan. Iya. Nah, lu anak laki. Jangan kan SMA, boy nih SD nih kelas 5 nih udah. Udah dikejar-kejar sama cewek. Iya, udah suka sama cewek, dikejar-kejar cewek. Sampai si adanya namanya dikasih hadiah sama temen. Ini baru nih kan baru pindah SD. Iya, dikasih hadiah sama yang suka sama Awing tuh. Ya kalau itu lo pergunakan aja. Emang. Pokoknya Wing lo cari yang kaya pokoknya gitu. Iya. Gak usah kaya tapi sering ngasih aja. Lo mau nyari dari mana? Anak SD udah dipelorotin. Ya Allah. Takut mudah-mudahan sih enggak. Jangan sampai. Sulit ya. Tapi gue tuh selalu pikir, ini mah masalah bukan cuma di gue doang, seluruh dunia. Iya ya. Yang punya Kayaknya anak sama. akan bermasalah juga dan hidup jalan aja tuh. Iya. Jadi nggak usah ketakutan. Walaupun tetap ketakutan ada ya. Ada ya. ketakutan. Ya udah jadi jangan terlalu bikin peraturan yang terlalu memberatkan anak. Dan itu salah satu yang bikin Wing berubah juga sih, Cing. Maksudnya kalau gua brengsek terus, mana terus, ya nggak ada contoh. Sementara anak kayaknya perlu contoh memang. Tapi kan anak merekam tuh katanya umur 2 tahun sampai 7 tahun. Itu. 2 sampai 5 itu. Ya kan waktu anak-anak lu umur 2 sampai 7 Lagi rusak-rusaknya lo. Lagi rusak-rusaknya. Hancur lagi. Baru udah semangat dihancurin lagi. udah karakter udah sulit udah. Lagi Ngabusnya gimana? Ngabusnya gimana ya? Ini sekarang udah berubah nih kata anaknya. Telat. Udah umur 8 tuh baru rubah. Coba pas gua umur 6 tahun. Minimal 7 tahun kurang sebulan deh bisa. Aduh. Ya tapi paling apa namanya? Ya tugas orang tua ya udah berdoain aja buat anaknya kali ya. Karena apa? Ya kayak gue nih. Kayak misalnya apapun yang gue kerjain gitu ya, maksudnya menghasilkan ternyata emang didoain sama nyokap gue gitu. Hasil dari doa ibu. Oh ya alhamdulillah. Misalnya gue ngasih kabar apa, oh alhamdulillah. Nah itu setiap mama doa, setiap mama sholat doainnya itu katanya. Akhirnya, nah spesifik. Itu, iya. Hah? Spesifik? Ya misalnya kayak gue umroh lah kemarin contohnya. Itu nyokap lu Doain nyokap gue. Supaya bisa umroh gitu. Bisa umroh. Makanya pas gue ngasih kabar pengen umroh nih, kayaknya dia seneng gitu. Girang apa nangis kali. Sedih. Nangis orang gue nggak ajak. Malah ngajak bini lo katanya. Emak lo yang lahir. Gue yang doain gitu. Iya. Malah bini. Tapi kayak gitu juga loh mungkin loh. Tapi kan Manya udah umroh dia, Cing. Iya maksudnya selain umroh lah ya. Kalau kita terlalu Lebih milih ini terus itu kayaknya ibu juga akan merasa cemburu loh. Iya ya. Iya. Kadang susah tuh nempatinnya tuh, Cing. Susah nempatinnya. Enak banget lu baru ketemu dia lo. Iya. Ketemu dia kan lu udah jadi. Sementara kalau kita terlalu sama orang tua, bini juga ya lalu emak lo mulu. Tahu lah. Itu lagi. Hidup ada aja ya. Permasalahan. Permasalahan mah ada aja. Pasti. Nggak mungkin bisa membahagiakan semua orang ya. Iya. Emang nggak kelar-kelar permasalahan. Ya, kalau Wingo ngerasain ya itu begitu ridho orang tua tuh kayak kebuka tuh, Cing. Kerja di mana gini kan Wingo nggak orang tua nggak setuju tuh, bokap nyokap nggak setuju kalau Wingo di entertain. Pokoknya kalau orang dulu kan gitu, yang penting lo kerja udah pasti. Nah, di entertain nggak setuju, tapi udah coba akhirnya tuh kerja di berbagai macam tempat, udah coba nggak berhasil juga, minta redo baru tuh. Alhamdulillah setelah itu kebuka gitu, redo orang tua ternyata. Iya walaupun nggak juga sih, tapi emang kebuka jalan pelan-pelan gitu, Cing. Akhirnya dikasih jalan. Ya udah ya ibu redo, ayah redo, yang penting serius jalaninnya gitu. Lo benar kerja, nggak ini.
Ridho orang tua tuh. Ridho orang tua. Emang sih ya, nyenengin orang tua. Makanya kalau masih ada orang tua emang udah senengin dah. Iya. Kalau udah meninggal udah sulit lagi. Iya. Sama tuh kayak yang Cing bilang tuh, bilang sayang aja tuh, sederhana ya. Iya. Nyium, yang penting. Lebaran doang gue nyium Yang penting. nyokap. Iya kalau pulang tuh. Iya, habis sholat itu cium sama dia ulang tahun udah. Gue mah sekali ngomong sayang sama bokap gue, tapi pada saat bokap gue udah nggak bisa dengar. Nah, Cing bisa ngomong sayang? Gue paksain banget itu udah. Itu kondisinya Padahal emang lagi sakit. sederhana ya? Udah di ICU. Iya padahal hal sederhana kan itu. Iya, tapi kayaknya sulit banget gitu. Ya? Akhirnya gue bisikin saya, tapi dia udah nggak denger. Gitu. Kalau menurut Cing emang nggak dengar. Udah nggak denger, udah nggak sadar. Tapi mudah-mudahan denger ya. Amin. Ya udah kayak gitu, ya Allah nyeselnya sama. Masa puluhan tahun hidup ngomong sayang sekali aja kita sama gebetan kita, buset. Wah. PDKT. Buset. Iya, makanya itu apa ya? Gengsi apa ya? Nah itu kayaknya berat banget ngomong. Iya. Berat banget kayaknya. Karena gengsi sama orang tua apa gimana ya? Tahu ya. Nah kalau orang tua dibilang toxic parent, nah kalau itu toxic apaan? Toxic Durhaka itu. udah bukan toxic lagi ya. Toxic lagi. Maksudnya ya. Dan kayaknya hampir semua anak-anak zaman sekarang juga kayak gitu. Mungkin ya, kayaknya. hampir semua ya. Padahal nggak mungkin nggak sayang. Nggak mungkin. Iyalah, Dalam pasti. hati kecil itu pasti ada rasa sayang ke orang tua. Cuma mengungkapinnya itu yang agak susah. Atau mungkin kita mikirnya nggak usah diungkapin kali, dia udah tahu Dia kali udah gue tahu. sayang sama ya, sayang sama gue. Mungkin gitu itu kali. juga. Salah satunya gitu. Iya. Tapi kan enggak loh. Sekolah aja ada ujiannya. Udah diajarin nih sama guru. Ya kalau lo mau naik kelas lo ujian jawab pertanyaan yang udah diajarin. Udah diajarin. Masih inget gak lo? Iya, kagak bisa dia kan udah gue ajarin. Iya. Udah naik aja deh lo. Enggak gitu juga kan. Gitu iya. Tetap harus dites lah gitu. Yang gue ajarin nyampe nggak ke lu gitu. Dan perasaannya tuh ketika orang tua kita bilang sayang, berbunga-bunga. Gimana itu? Udah hidup ini dah. Tapi gue ngerasa pas kemarin gue merit nggak melibatkan nyokap bokap. Jadi kayak ngerasa mungkin nggak tahu ya, kayak mungkin jadi kayak ngerasa nggak menghargai dia gitu loh. Loh. Nah, Begitu kesininya. Begitu udah selesai segala macam baru dipikirin. Padahal niatnya nggak mau ngerepotin kan? Enggak. Niatnya nggak mau ngerepotin. Maksudnya bener-bener emang kalau nggak melibatkan masalah duit gitu, terus itu nggak inilah, tapi konsultasi lah minimal, enaknya pakai adat apa ya, bajunya gimana ya, terus gimana ya gini, nah itu tuh nggak gimana konsultasi. Padahal niatnya emang udahlah terima beres duduk, ntar gue kasih seragam, undangan tinggal ngomong berapa orang, tinggal tulis namanya siapa gitu, gedung juga udah, nah itu. Orang tua Jadi ngerasa gue kayak orang tua kemarin kayak nggak diorangin. nggak diorangin. Mungkin dari hatinya dia tuh pasti begitu kali ya. Kayak undangan juga. Iya, kayak undangan nggak Jatuhnya diorangin. pasti dia juga ngerasa kayak gitu kali ya. Iya lah. Nggak diorangin. Udah minta maaf belum lo? Iya, udah ngomong sayang belum lu? Nah itu belum, udah maaf belum. Nah kemarin Mahri tuh bokapnya sebelum meninggal dia bilang maaf katanya, senang banget dia bisa ngomong, Minta maaf. minta maaf, karena dia udah ngerasa kesalahannya banyak lah segala macam. Pas udah di ICU juga, pokoknya 5 menit apa 10 menit sebelum meninggal tuh dia ngomong. Lu kasih tahu emang. Sama dokternya, Bu, 10 menit. Ngomong apa nih katanya? Minta maaf dah gitu. Nanya dulu, dia bisa denger nggak? Enggak, aman dia. Aduh. Beruntung tapi dengan masih bisa minta maaf sih. Mungkin masih bisa bilang sayang walaupun belum tentu dengar. Iya. Udah. Ridho yang paling penting ya. Ridho. Mau kita ngapain juga ya. Tapi Abdi juga sih kayaknya. Bukan Selain slang, Ridho, bukan. Bim-bim. Bim terutama sih, iya. Bim ya kak. Ya kalau yang nyanyi bukan kakak juga. Nggak asik. Nggak slang juga akhirnya ya. Ridho penting, emang. Ridho penting. Udah punya Ridho, punya kakak lagi. Enak itu. Iya. Kakaknya Ridho. Dulu gue juga dunia entertain juga nyokap bokap nggak percaya. Iya, mindsetnya ya. Mindset. Kayak orang tua tuh. Tapi dia nggak ngasih tahu kalau harus di apa ya? Maksudnya punya kerjaan yang bener-bener kantor lah gitu, nggak harus gitu. Oh, tapi Cuman kayak punya kerjaan tetap.
Tapi kayak zaman dulu eranya kita beda sama yang sekarang kali ya. Mungkin. Ya kan kalau sekarang tuh ya udah banyak. Lo jadi YouTuber aja kayaknya orang tua udah bangga gitu. Jadi YouTuber kayaknya orang tua udah wow gimana gitu. Iya. Selebgram udah. Terus duitnya emang udah kelihatan kan. Kalau dulu polanya yang penting lo kerjaan tetap gitu, lo punya pekerjaan tetap di kantor udah girang banget tuh. Itu balik lagi beda. Pusing ngomongin yang ini nih. Jadi inget dosa banget ya. Iya. Mau nangis malu. Kita kurang sebenarnya sama orang tua tuh pasti kurang. Gak mungkin ngebalas. Orang kalau kita kulitin dari ujung pala sampai ujung kaki tuh nggak ngebayar seperempatnya aja nggak ngebayar. Seperempatnya doang itu ya. Nggak ngebayar. Tapi mudah-mudahan bisa jadi inian lah. Apa ya pandangan yang nonton nih, yang masih punya orang tua. Tapi kan ada sekarang anak yang berani ngomong. Kan gue nggak minta dilahirin. Songong itu tuh. Songong itu tuh. Ada itu kayak gitu. Gue kagak bisa masuk akal gitu. Emang kita sih emang kagak minta dilahirin ya. Yang emaknya ini pakai celurit. Bingung lihat tuh. Ada di rumah waktu dulu yang waktu masih muda. Bapaknya dikejar-kejar pakai celurit, Cing. Di rumah lo? Iya. Berantem sama bapak pakai begitu. Ini ngeri banget tuh. Sekarang anaknya di penjara. Orang tua aja digituin ya, orang tuanya sendiri apalagi orang lain. Jangan sampai dah kalau yang buat yang udah dah lo nyeselnya minta ampun dah. Nyeselnya minta ampun. Sulit sih kita ngasih tahu orang yang gini deh, ntar lo akan gini kan. Ntar tuh masih nggak kebayang sama orang-orang gitu, sama anak nih. Kamu ini harus gini-gini karena kalau nggak nanti kamu akan gini. Nggak kebayang juga. Nggak kebayang ya. Nanti itu masih lama. Manusia kan pengennya instan-instan aja, apa-apaan tuh yang cepet, makanya ada mie instan. Iya. Ada tapi gadget. Kan bisa dilihat dari rekam jejak. Rekam jejak kita, nih selama ini iya gue udah begini. Tapi kan rasa aja nggak bisa ngerasain. Kayak sekarang nih perasaan kita kan ini nggak bisa dirasain sama orang yang belum kayak begini. Coba rasa nyesel nggak berbakti sama orang tua nih. Iya. Yang sudah tidak ada nggak bisa dirasain sama orang yang masih ada orang tuanya. Iya, benar. Kayak gue deh masih ada nyokap. Iya, iya. Gue belum relate lo, makanya dari tadi ngapain lo di sini? Habisin rokok. Bilang saya. Tapi kan bapak gue udah nggak ada. Iya, gue belum. Iya. Masih ada. Belum sempet ngomong. Tapi nih, kalau misalnya setelah ngobrol gini nih, Yop ya, lo ketika ketemu orang tua bakal cium, bakal bilang sayang nggak? Ntar aja dulu. Kan udah kita bener Cing ya? Iya bener, nggak bisa juga tuh Cing. Iya. Padahal kita udah kasih tahu ya. Iya. Ngomong sayang aja nih. Belum tentu dilakuin. Iya. Itu emang yang sulit. Ntar aja kan dia. Hah? Ntar aja. Tahu umur kan kagak ada yang tahu. Iya. Iya nyesel. Padahal udah gua obrolin tuh kemarin ya. Gitu kan jadinya. Bener. Itu yang terdekat. Umur gak ada yang tahu. Ini bisa aja nih. Bukannya apa-apa ya. Iya. Lo pulang dari sini sampai rumah lo nyokap lo masih hidup. Bisa kan? Iya, alhamdulillah panjang umur namanya. Iya, panjang umur kan bisa itu. Enggak, tapi kan kalau umur nggak ada yang tahu. Kalau udah nggak ada gitu. Gimana? Jangan. Sulit dah. Iya, lu bakal bilang saya nggak bakal cium kening lu guys setiap ketemu. Kayaknya kalau nggak setiap ketemu deh. Kenapa alasannya? Iya, maksudnya momen aja ntar. Gimana kalau misalnya ketika itu ternyata pertemuan terakhir lo sama orang tua lo? Baru gue ngomong. Kita kagak tahu. Nggak tahu. Nah, kenapa nggak manfaatin gitu setiap ketemu? Cium kening apa susahnya sih? Assalamualaikum, cium tangan, cium kening. Nah, ini anak gue udah berubah nih. Iya. Apa-apa nih kok tumben-tumbenan cium kening. Habis lo perek kayak cium kening. Ulang nggak dapat close up katanya. Sampai ketemu besok ya gitu. Saya gitu. Tahu dah. Paling malu bingung kan. Sulit ya. Nanya. Kayaknya gengsi deh. Kayaknya kalau menurut gua apa ya? Gengsi kayaknya. Padahal tinggal patahin gituan doang tuh Cing, udah jadi kebiasaan, udah. Jangankan gini ya, jangankan ngomong sayang, cerita masalah kita pun kayaknya apa ya? Kalau itu kan itu takut kepikiran orang tua. Kalau ini kan nggak benar-benar memang lo orang tua tuh seneng keningnya dicium udah. Sesederhana itu.
Memulai pipi ya mungkin pipi. Kalau pipi gue cium. Tapi Setiap kalau setiap ketemu. Hah? Setiap ketemu. Kenapa kalau kening jadi permasalahan ya? Kalau pipi Enggak, kalau oke lah. kening kan perpisahan. Tapi Kalau kening kan perpisahan, cium perpisahan. Kalau kayaknya nggak sopan aja gitu kalau kita kayaknya. enggak kan lu bisa ngomong itu sampai ketemu besok ya. Iya. Tinggal ngomong doang. Jadi ngomong. Jadi perpisahan. Pipi tapi. Nah nih orang tua lo nih. Tuh lagi ngomongin orang tua. tuh. Wah, ngapain nih ngomongin orang tua nih? Enggak mumpung ini ya boy, bener boy. Yang berat ngerubah kebiasaan tuh. Ya udah cium pipi deh, nggak apa-apa deh setiap ketemu. Cium pipi. Kok udah ngatur? Ya enak Mai udah meninggal. Gak ada besok gak akan ditanyain. Dia nyium pipi. Bebannya dikasih ke gue semua. Kalau gue rasa ya kayaknya sih kayak gengsi apa gimana ya. Iya. Jadi gue nggak tahu. Sayang banget. Kayak kalau kita masih nyokap bokap masih hidup terus kita bandel. Terus ada yang nasihatin, lu kasihan sama nyokap bokap lo udah ini. Nggak kena tuh. Giliran kita nyokap bokap udah meninggal tuh baru, oh iya dulu gua kan. Iya. Kejem banget sama nyokap bokap ya gitu. Kan lagi masih hidup masih ada orang yang masih ada yang lagi sedihnya. Iya, udah. Yang kita lihat sedihnya kita nggak kesentuh Nggak itu. ngerasa. Tapi giliran udah meninggal, oh iya gila gua dulu. Kayak bikin nyokap bokap gua sedih banget ya gitu. Faktor apa ya? Faktor apa ya? Padahal waktu hidup kita nyaksin sendiri tuh. Setan berarti tuh Cing. Iya, Setan kali ya? kurang ajar setan. waktu dia hidup kita nyaksin sendiri gimana perbuatan kita berdampak sama dia. Tapi lewat aja begitu. Iya. Dia udah meninggal ya Allah. Hal-hal seperintilan kita. Ya Allah, gue dulu durhaka banget sih ngomong kayak gini ke orang tua. Melakukan itu ke orang tua. Ya Allah. Kayak gue tuh baru kerasa pas lihat di foto di Google kan sampai berapa tahun tuh bisa deh. Gue nyari foto nyokap nggak ada loh. Ya Allah. Iya banyak kan sama keluarga sama teman gitu. Foto gua sama nyokap nggak ada. Sekarang baru nyesel. Adanya pas Idul Fitri doang. Waktu pas Idul Fitri udah tuh. Lainnya nggak ada sih. Baru nyesel ya Allah. Gua Facebook. Iya pokoknya di foto Google foto kan kerekam semua tuh yang bekas kita foto-foto semua tuh. Nggak ada ya Allah. Ya gimana? Sesederhana itu. Iya. Sekarang baru nyesel. Nah, Kalau gue juga kayaknya waktu sama bokap gue juga buat ngobrol gitu ya. Padahal dulu kan bokap gue tuh ngejahit kan di rumah tuh. Dan bokap lu asik lagi gitu kan. Banyak waktu kosong tuh sebenarnya gue juga padahal di dalam aja. Padahal kalau gue keluar ke depan tuh nemenin dia jahit apa segala macem Bisa ngobrol. Nah kalau gue ada maunya nih, misalnya kayak ngecilin baju, ngecilin celana, gue tungguin dan ngobrol di situ. Kalau nggak ada keperluan ini. Kenapa kok ngeremehin sih sama baju dan celana? Maksudnya ngecilin. Padahal itu atasan ya. Iya loh. Atasan gue kecilin loh. Lu berani ngecilin atasan gokil loh. Iya. Udah level lo emang beda jika dia dari dulu ya. Iya. Udah suka ngecilin atasan. Iya tukang jahit tuh, tukang jahit ya gokil ya. Jangan mentang-mentang Suka ngecilin atas. Pekerjaan yang paling nggak sopan. mungkin karena mentang-mentang bapaknya kali sama bapaknya dia berani ngecilin atasan jadinya. Ngecilin atasan. Ada kesempatan itu sebenarnya Boy. Ada. Ada banget ya. Pas ada Padahal dia sama kadang dia bengong-bengong doang tuh ngejahit, Iya. kadang dia bengong terus ke pintu depan tuh ngeliatin orang lewat Iya. gitu terus udah main handphone, baca koran apa, banyak waktu gitu. Sedangkan kalau gua ada maunya nih, gua bisa duduk di situ nungguin si jahitan ini kelar sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Bisa sebenarnya. Gitu. Kenapa nggak mau ya? Nah, itu. Udah dah buat yang masih punya orang tua dah, bener dah. Ya sempetin dah sehari ngobrol, apa kek, nanya. Ya apa kabar? Iya. Gua apa kabar sehat ya. Atau juga kalau lo ngeliat tukang jahit ya lo jangan ngobrol lah. Iya. Jangan cuma pas lo lagi ngecilin Ngecilin doang. doang. Lo lagi ada perlunya doang. Oh, ini bisa Gak gitu ya. semua tukang jahit ini karena profesi bokapnya Boy aja ya, ngejahit. Aduh. Ampun. Ya udah dah, tapi lelah nih gue nih capek dengan ini. Apa? Nah, kalau ilmu yang gue ambil dari bokap gue tuh, kayaknya gue juga pernah cerita aja. Jadi secara tidak langsung bokap gue tuh mengajarkan bahwa sesuatu itu
nggak usah beli baru tapi diperbaiki dulu. Ini yang sampai sekarang lo pakai nih. Sampai sekarang gue pakai. Jadi kayak misalnya apa sesuatu rusak nih, dibenerin dulu. Makanya dulu gue manggil bokap gue tuh adalah MacGyver. Karena dia bisa ngapain aja, Cing. Bisa benerin apa aja. Kayak misalnya sesuatu handphone nih dulu. Bukan, gue belajarnya justru ke handphone. Jadi dulu dia ngajarin sesuatu yang rusak nih, dibenerin dulu. Ntar kalau misalnya emang bener nggak bisa baru beli. Apa aja itu? Apa aja. Gue belajar dari handphone gue. Pertama kali punya handphone T28 kalau salah, Sony Ericsson. Yang flip gitu kan, ini fleksibel. Wah, nggak ada gambarnya nih. Gue bongkar sendiri, kata bokap gue disorder aja, Pas disorder, oh ada gambar tapi nggak ada suaranya. Gue sorder lagi, nggak ada suara, nggak ada gambar, gitu-gitu aja sampai rusak semua. Udah sama bokap. Berarti harus beli baru gitu. Yang penting udah usaha dulu buat betulin. Yang secara tidak langsung ilmunya diturunin gitu loh. Yang paling lo ingat ya? Walaupun dia nggak bilang, benerin dulu. Ntar kalau misalnya rusak baru beli gitu, nggak secara langsung ngomong kayak gitu. Kalau mau ngebenerin hati yang udah rusak gara-gara lo, Boy. Hati ini udah ada rusak gara-gara lo akan benerin cacat dulu. Gitu. Itu gantung sih. Kalau bokap gue sih nggak ngajarin nggak masalah itu ya. Gue jadi sedih kan. Tapi emang kalau ngomong kayak nggak gimana gitu ya. Ngomongin orang tua apalagi udah meninggal lah. Orang tua yang udah meninggal. Capek. Gini deh. Ziarah lo? Iya. Setiap minggu sekali? Enggak. Gue enggak. Sebulan sekali? Enggak juga? Enggak tentu juga iya. Ketika kangen banget baru. Tapi setiap habis sholat pasti doain. Ya, setiap habis sholat udah tuh ini. Gue pas ziarah juga enggak karena memang jauh. Enggak jadi budaya di di keluarga gue gitu. Akhirnya turun. Tapi kalau abang gue dia ziarah terus tuh. Rutin. Tiap Jumat lah minimalnya. Iya. Enggak setiap bulan lah paling enggak ada lah gitu. Bersihin kuburannya gitu ya. Kalau gue kurang tuh yang gitu-gitunya. Kalau bener lagi kangen atau lagi mumet banget gitu. Entok baru tuh, ziarah paling tuh ziarah. Ngimpiin gue pokoknya berapa bulan setelah meninggal, nggak sering gitu ngimpiin tentang bokap tuh. Karena masih kangen lo, masih terngiang-ngiang kali ya. Itu, nah kalau Cing masih terakhir dimimpin sama orang tua? Enggak. Udah lama? Apa atau belum pernah? Kayaknya nggak pernah gue. Nggak pernah? Nggak pernah dimimpin orang tua. Pas meninggal, awal meninggal? Enggak juga. Malah kemarin gue mimpi Iman, bawa sepatu ke dalam. Apa artinya ya? Apa anggap aja pengen balik lagi. Iman pengen balik lagi, izin. Makanya kan dia nenteng sepatu kan? Iya. Sepatu dari ke dalam dia. Sepatu itu berapa? 34 ya? Sepatu nomor Cing berapa? 43, pasangin deh. Pasangin 43. Oh, Cing termasuk yang nggak pernah dimimpin orang tua ya? Bokapnya kan nggak? Nggak inget ya, nggak inget pernah mimpi. Pernah terakhir kapan tuh ya dimimpin? Udah berapa lama ini? Bebas ngapa jadi bebas? Direkam juga ya? Waduh. Bebas aja udah nggak direkam juga. Iya. Songong banget lo Yon. Emang orang tua udah. Udah. 1 jam lebih 10. Apa ini pesennya nih Cing? Buat. Lo bawa yang dia. Kemarin kan gua. Lo iya nggak apa-apa lo terus. Lah kan gua masih ada. Bokap nyokap gua. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu yang udah ngerasain. Bokap. Untuk bokap. Untuk bokap. Iya. Hah, untuk bokap? Pesan buat bokap. Pesan buat orang yang masih punya bapak. Iya. Iya. Ya pokoknya orang punya orang tua deh. Buat apa nih? Kayaknya lo kan yang lebih pas ya kalau bijak lo tuh bijak. Berak. Enggak, iya benar. Kan nyokap gua masih ada. Ekspresi lo tuh cara menyampaikan ini beda gitu. Iya. Orang langsung terenyuh. Ingat gitu, iya. Ya pokoknya intinya gini Bu, untuk melipir ya, apa sih namanya jadinya? Melimpah ya. Penonton. Buat kalian nih yang masih punya orang tua. Nih, backsoundnya ibu, ini. bapak. Ingin saat ini engkau. Kemarin engkau. Itu mah yang itu tentang istri apa tentang orang tua? Bisa juga tapi bisa ya. Ibu. Bisa orang tua. Pokoknya orang yang udah nggak ada lah ya, itu bakal nyesel banget. Jadi buat penonton semua nih yang mungkin saat ini orang tuanya masih diberikan umur yang panjang, cobalah ngomong dari hati ke hati gitu. Apapun masalah lo coba obrolin baik-baik. Jangan curhat ke teman, curhat ke media sosial. Lo nggak bakal dapat solusi. Tapi ketika
Kali. Ketikanya nggak perlu. Kayak ada penekanan gitu. Kayak ahli public speaking banget loh. Oh bener. Kayak profesor public speaking. Boy beneran. Wah lo kayaknya asam lambung lah Boy. Di tenggorokan bukan di perut. Iya naik. Udah naik ke situ. Set. Mau bilang sayang gak sama gue? Hah? Mau bilang sayang gak sama gue? Asam lambung lo Boy. Kayaknya. Jadi coba periksa aja deh. Iya. Jangan self diagnose. Jangan bahaya tuh. Jangan lo mendiagnosa Sendiri. Kayaknya gue ini deh, kayaknya gue ini jangan lo. Terus minum obat lagi sembarangan. Iya. Waduh. Periksa aja. Nah, periksa. Periksa. Dan juga jangan lupa periksa Kesehatan. niat kalian untuk Pika. Tapi lu harus menerapkan di lo juga nih. Yang berat tuh gitu, ketika lo bicara itu minimal. Iya, makanya kan gue memberikan terapin. solusi. Nah, seperti lo bilang kan, harus melakukan itu ke nyokap gue. Minimal Iya nanti Nah, melipat Iya. episode berikutnya kita tanya lo dia cium kening. Iya. Nyokap lo belum? Nah, sering-sering nih. Sampai ketemu besok. Nyokap paling kaget. Lo ngapain banget? Budaya juga gak sih budaya? Budaya apa? Iya maksudnya budaya keluarga kayak gitu. Iya Pengaruh kayaknya. nggak? Iya kan? Ini gue pernah nih. Waktu hari ibu. Gue lagi siaran nih. Produsernya Ibu-ibu? Bukan. Gak ngasih tahu nih bahwa dia akan teleponin semua ibu penyiar, Oh nggak kasih tahu. operator. Surprise ceritanya. Gitu. Telepon nih ibunya Ade Amaro. Wah, haru biru dah gitu. Ditelepon ibunya operatornya. Telepon nyokap gue nih. Masih ada. Mami selamat hari ibu ya gitu. Nyokap gue ngomong, gak usah hari-ibuan, lu sholat aja yang bener. Nggak jadi romantis. Emang gak begitu gue kali ya. Iya kan? Mungkin ya. Iya, ada juga orang kayak gitu. Ada budaya Sama kayak nyokap gitu. ibu juga gitu Betawi yang lu ngapain sih tumben gitu. Iya, gak usah ribu-ribuan, lu sholat aja yang bener udah gitu. Iya. Sederhana, simpel ya. Kayak misalnya lebaran ada sungkem-sungkeman. Iya. Nah, keluarga gue ada tuh sungkem-sungkeman Juga kayak ada. gitu-gitu. Ya kan Juga ada tuh ada. yang kayak gitu kan. Orang tuanya duduk, anaknya baris, Iya. sungkeman kayak gitu-gitu ada. kan. Iya kayaknya budaya itu. Ya budaya aja Budaya sih. itu. Orang Betawi itu kadang nggak, ya karena nggak biasa. Lu ngapain jadinya kayak gitu kan? Jadi aneh, Ngapain? kayak bukan kebiasaan kita kayak gitu. Ya udah dah. Iya dah. Iya dah, nih begitu dah. Gak kelar-kelar emang ngomongin dosa kita sama orang tua ya. Iya. Mudah-mudahan diampunilah dosa kita semua. Amin ya Allah. Amin. Iya. Coba di-share dong. Jadi teman-teman yang lain nih, para penonton, Pernah dosa apa? Ngerasa dosa apa sama orang tua? iya, Iya. coba Iya. di komen gitu Iya. ya. Terus di-share juga, kali aja kan semua bisa dapat ilmunya. Iya. Ya Iya. kan, apa yang kita obrolin mudah-mudahan ini bisa. Jangan sampai ini cuma 11.000 loh yang nonton. Nah, Jangan sampai. sayang banget. Sayang. Ngomongin orang tua, tua. cuma 11.000 yang Lah, nonton. Allah. Orang Lu tua dia lo hargain ngomongin sama 11.000. capres yang dibohong-bohongin lo Sampai jutaan. sampai jutaan lo. Gila. Apaan dunia ini? Aduh, ya ampun. Iya, iya, iya. Tipu-tipu. Oke lah, Boy, kalau gitu silakan Iya. ditutup. Tutup tadi. Tutup lagi. Dua kali Tadi tutup belum. nih gue nih, rapat banget nih kalau gue tutup. Pokoknya gimana caranya supaya kata-kata bijak lo jangan sampai Encing ketawa. Iya, jangan. Itu sebenarnya udah nggak bikin ketawa anjing Enggak, aja. lah, Lu iya. ketikanya kan Ah, udah berarti- tahu lu. berarti masih ada yang Sengaja. lucu. Lu ngomong ketika itu kan lu pasti dalam hati lu bukan ini lu dalam hati mau sosokan nah gitu. Iya. Pasti Dia udah burung sangka. dia bilang ngomong gimana tiba-tiba ada nada begitu kalau Iya. bukan sosokan. Gak usah dibohongin itu. Gak usah dibohongin, lu Dibohongin. pasti ya. Ya pokoknya intinya gini, untuk teman-teman semua penonton yang masih ada orang tua, ini kesempatan terbesar buat kalian. Yang pertama, jangan lupa terus minta doa orang tua apapun yang kalian lakukan gitu ya, khususnya dalam pekerjaan gitu. Terus yang kedua, curhat masalahnya apa sama orang tua. Kali aja setelah lo curhat ke sana ke sini, media sosial apa ke teman-teman, pas curhat ke orang tua akhirnya dapet solusinya itu. Terus yang ketiga yang kita obrolin, gue sih belum ngomong ke nyokap ya, belum ngomong sayang gitu, walaupun agak nyesel nggak ngomong ke orang tua bapak gitu. Bokap. Sekarang lo ngomong lah, bilang sayang, jangan lupa cium keningnya terus bisikin sampai ketemu besok ya. Masih ketawa tuh, masih ketawa berarti. Oh, iya Ya, bener. pokoknya intinya gitulah, Iya, makanya ya manfaatin waktu mumpung Iya. orang tua masih ada. Oke lah, kalau Oke, gitu thank you. sampai ketemu lagi di Melipat
berikutnya temanya apa? Apa kira-kira ada ya? Ya di Komen aja lah. Iya. Di komen aja. Tapi yang nonton banyakin dulu dah. Banyak nih. Baru ntar kita bikin lagi deh. Lagi kita aduh. Jadi lemes. Kita yang lemas. Ya. Oke. Apa? Programming udah ketok-ketok. Iya, makanya udah. Mana apa ya? Giliran orang salto-salto banyak yang nonton. Ya udahlah, sampai ketemu lagi Ya. Di melipat berikutnya. Oke. Setiap itu dulu dong kita tutup setiap kesalahan kita lipat. Oke, sampai ketemu lagi di melipat. Setiap kesalahan kita lipat.